Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat yang dari tadi sudah mengikuti perbincangan saya dengan para narasumber. Bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa melihat fenomena kode-kode yang disampaikan oleh Pak Jokowi, endorsement yang disampaikan oleh Pak Jokowi, meskipun tidak begitu mendongkrak elektabilitas dari tokoh-tokoh yang dipaparkan tadi dari beberapa lembaga survei, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Dan bagaimana kemudian mahasiswa melihat cawe-cawenya presiden dalam kontestasi Pilpres 2024. Saya ingin berikan kesempatan, silakan namanya siapa, posisinya apa, mau tanya atau ngasih statement ke siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan Kak, saya Yandi Apriyadi, Ketua BEM Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi seperti ini Pak, saya cukup tertarik dengan pernyataan Pak Arief tadi bahwasanya Bapak Jokowi ingin memastikan bahwasanya tidak ada restart politik. Restart politik hari ini adalah kembali ke nol kembali. Oke. Pertanyaan saya hari ini adalah, apakah hari ini Bapak Jokowi ingin memastikan bahwa presiden nantinya di tahun 2024 yang terpilih adalah panjangan tangan dari Bapak Jokowi, sehingga beliau melakukan endorsement politik yang dilakukan hingga memastikan bahwasanya hari ini yang terpilih nanti adalah panjangan tangan Bapak Jokowi. Seperti itu sih. Nah, terima kasih, Kak. Menarik sekali pertanyaannya ya. Satu lagi, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya, Mbak. Saya Iqbal sebagai Ketua DPM Universitas Tanjung Pura dari Kalimantan Barat. Begitu menarik mengikuti diskusi yang ada pada malam hari ini, mengingat bahwa Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, dalam beberapa waktu terakhir ini melakukan endorsement dalam tanda kutip politik kepada beberapa tokoh yang kita anggap potensial untuk menjadi calon presiden. Tapi mungkin saya ini tidak wajahnya nggak kelihatan nih. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bagaimana hari ini Pak Presiden seharusnya lebih fokus pada kerja-kerja di masa akhir periodenya, ketimbang melakukan endorsement politik, dikarenakan kita bisa melihat bahwa sebenarnya Presiden dan Wakil Presiden memang memiliki hak untuk melakukan kampanye dengan beberapa syarat sebagaimana yang diatur pada pasal 281 Undang-Undang tahun 7 tahun 2017. Maka itu harus menjadi poin pokok Presiden hari ini, harus fokus bekerja, harus fokus terhadap program-program yang ada kita udah dapat poinnya. Ikut partisipasi dalam. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menarik sekali tadi Presiden harus fokus saja ke dalam program-program pemerintahannya, menyelesaikan persoalan-persoalan di pemerintahan dan tidak perlu melakukan endorsement ataupun melakukan kode-kode. Mas Putri, silahkan ditanggapi. Dan tadi yang pertama tadi Presiden BEM-nya dari Universitas Tanjung Pura juga menanyakan apakah dengan tidak ingin ada restart politik, artinya Presiden ingin yang terpilih nanti adalah kepanjangan tangannya Presiden Jokowi, Mas Muni. Satu, pengertian tidak terjadinya atau tidak adanya restart politik adalah bahwa apa yang sudah dicapai dalam 8 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini, yang bagus dilanjutkan, yang kurang kita perbaiki. Jadi restart politik itu nggak nol lagi, sesuatu dari nol lagi. Kan banyak hal yang kalau saya keliling Indonesia itu sambutan masyarakat, pembangunan infrastruktur, keberpihakan terhadap rakyat, dan berbagai program pemerintah yang langsung bersentuhan dengan rakyat kecil itu terjadi. Lihat, satu-satunya presiden yang mampu, yang berani mengendorse dana desa. Kemajuan desa itu saya sebagai wamen desa sangat merasakan setiap saya keliling, kemajuan desa meningkat pesat gitu loh. Nah, yang seperti itu kan harus dilanjutkan gitu loh. Berarti narasinya sama dong, change and continuity. Ya. Yang tidak bagus diubah, yang bagus dilanjutkan. Itu soal gimmick politik dan bagus politik. Tetapi bagi saya yang pasti adalah jangan jadi restart politik. Yang kedua, kepentingan Pak Presiden apa sih kepentingan politiknya? Ya ini kan soal nasib bangsa rakyat. Saya selalu concern, saya bilang ini bagaimana di 2024 harus kita maknai sebagai konsolidasi seluruh komponen bangsa untuk merumuskan dan mengambil langkah-langkah besar bagi negara ini untuk kita bersaing di kancah regional dan global. Begitu loh. Jadi kita jangan demokrasi, satu, demokrasi harus kita tumbuhkan. Harus kita, kualitasnya harus kita tingkatkan. Makanya kami menghadirkan Musa. Kedua, juga negara ini juga menjadi lebih maju gitu loh. Untuk menghadapi tantangan global. Jadi dua concern itu yang harus kita jalankan
di rel yang tepat begitu. Oke, Bang Andre, apakah kemudian kalau misalnya Pak Prabowo terus-menerus diberikan kode-kode ataupun endorsement oleh Pak Jokowi, Gerindra dan juga Pak Prabowo siap menjadi kepanjangan tangan tadi seperti yang disampaikan oleh mahasiswa dari Tanjung Pura, kepanjangannya Pak Jokowi di 2024? Yang saya tangkap adalah Presiden itu ingin adanya keberlanjutan pembangunan. Nah, lalu kalau beliau mengendorse Pak Prabowo, tentu beliau berharap ada estafet kepemimpinan yang dilanjutkan. Di mana beliau percaya ke Pak Prabowo karena apa? Pertama, Pak Prabowo bersama Pak Jokowi bersatu mempersatukan Indonesia yang waktu itu gontok-gontokan, sehingga stabilitas dan konsolidasi itu tercipta. Yang kedua, selama bekerja 3 tahun ini, Pak Jokowi melihat Pak Prabowo fokus bekerja, menuntaskan amanah dan dianggap sebagai menteri yang bekinerja terbaik, alias moncer, sehingga beliau percaya bahwa Pak Prabowo bisa melanjutkan pemerintahan beliau. Oke, jadi buat Gerindra gak ada masalah ya? Ya, nggak ada kalau masalah. misalnya nanti estafet kepemimpinan itu ditunjukkan ataupun diberikan kepada Pak Prabowo dari Pak Jokowi, meskipun tadi saya rasa tren elektabilitasnya terganggu. Jadi gini, ini kan Mas kan saya bilang dari awal tadi ya, bahwa pemilu itu harus kita hadapi dengan riang dan gembira. Bahwa setiap kandidat itu harus mengedepankan program. Jangan sampai di satu sisi bilang persatuan dengan kata-kata indah, begitu menyejukkan, tapi kerja pasukan di bawahnya, relawannya, menjelek-jelekan kandidat yang lain. Ini maksudnya jangan siapa? beda kata dengan perbuatan itu loh. Ini penting bagi rakyat. Ini ditujukan ke siapa ini tadi sindirannya? Ini bukan ditujukan, ini harapan kita supaya kandidat-kandidat itu betul-betul mengedepankan program. Jangan lidahnya 4 meter indahnya, tapi relawannya berbeda pekerjaan. Ini penting. Lalu yang kedua, saya ingin menyampaikan, saya hanya mengomentari senior saya Dawili, bahwa kenapa saya berkomentar tadi itu bukan soal picik, tapi sekali lagi kan respon terhadap rilis-rilis dan pernyataan yang kita dengar. Kebetulan kan saya dapil Sumatera Barat, saya mendengarkan, membaca bahwa ada pernyataan 100% Anies di Sumatera Barat, lalu akan ada puluhan ribu yang menyambut, ternyata mengagetkan ada hanya 300 orang. Tentu saya sampaikan gitu loh. Kok beda antara harapan dan kenyataan gitu loh. Jadi bukan picik, hanya bicara fakta. Karena asumsi yang dibangun selama ini bahwa Pak Prabowo sudah tenggelam di Sumatera Barat 100% akan Anies. Sehingga kita kan pengen tahu juga nih, Mas Anies turun private jet itu berapa yang nyambut? Ternyata 300 orang, kan kaget juga. Ini gitu berkali-kali disindir Bang Willy, silakan dijawab. Saya bicara fakta, bukan ingin menyindir. Gitu. Itu bukan menyindir ya? Fakta saja. Itu fakta, jadi berkali-kali disampaikan fakta, silakan dijawab Bang Willy. Siapa yang makan cabai dia kepedasan. Itu apa itu maksudnya? Terlalu banyak. Ini ya peribahasa-peribahasa. Coba silakan dijawab. Karena tadi sudah lugas nih pernyataannya Bang Andre. Jadi kalau Andre lugas ya, dia pertanggungjawabannya kepada konstituen dia di dapil. Ya kalau Andre merasa kepedasan karena dia habis makan cabai mungkin. Gak ada yang kepedasan. Tapi apapun itu, ya sekali lagi, apa yang kita lakukan ini, saya sepakat aja sama Andre tadi. Ya, kita berkontestasi dengan sebuah hal yang sifatnya gagasan, integritas, program itu ya. Ya, kalau dia mengkhawatirkan ada relawan yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, Andre rubah aja undang-undang partai politik atau undang-undang peserta pemilu seperti Orde Baru. Orde Baru itu undang-undang pemilunya, peserta pemilu itu partai politik dan golongan karya. Golongan karya bukan partai politik. Termasuk Budi Ari ini kan bukan partai dia. Sementara endorsement presiden dan calon presiden itu oleh partai dan gabungan partai. Ini apple to apple nggak kami duduk ini. Relawan ini harusnya dalam konteks apa? Konteksnya kan dalam konteks pemenangan, kalau nggak rela dia bagaimana gitu. Ini masih udah terbentuk pemerintahan, masih tetap aja. Ini
Kalau saran saya nih Andre, habis ini kita rubah undang-undang ini, peserta pemilu adalah partai politik dan relawan gitu ya. Biar kemudian jelas exercise-nya gitu ya. Jangan kemudian pilihannya begini, pilihan begitu. Jadi partai ini adalah ekspresi anak emas, anak kandung dari reformasi. Reformasi kenapa? Partai cuma dua, P3 dan PDI. Golongan karya tidak partai. Nah sekarang the dominant actors in the field gitu. Aktor yang dominan, aktor yang prominent, relawan nih ngumpul sana sini, bikin musyawarah sana sini, terus seolah-olah berbicara konsolidasi. Ya karena mereka tidak terpimpin dalam partai. Kalau kami punya mekanisme. Nah jadi jangan kaki di kepala, kepala di kaki. Enggak, ini biasa kami berdebat seperti ini. Untuk mengatakan apa? Bos, lu jangan-jangan yang mengatakan hal-hal yang tidak kepada presiden. Presiden adalah bapak bangsa yang berdiri di atas semua kepentingan. Bukan hanya sekelompok. Nah, konsolidasi terjadi di mana? Konsolidasi kekuasaan itu ketika pemerintahan terbentuk atau proses pembentukan undang-undang di DPR. Jadi presiden harus berdiri di kelompok, di semua kelompok ya, tidak boleh memberikan endorsement kalau menurut Nasdem. Bukan endorsement. Saya yakin Pak Jokowi seorang negarawan. Jadi bukan hanya mengurus Budi Aris ini semata-mata dan kawan-kawannya. Silakan Mas Muni, singkat saja waktu kita. Bung Willy, satu, bahwa partai politik dan relawan itu nggak usah dibenturkan juga. Tugas kita ini begini loh, kita juga sepakat bahwa yang punya hak untuk mencalonkan konstitusi ya partai politik. Cuma harus diingat loh, kadang-kadang saya ditanya, kenapa mesti relawan yang bikin musyawarah rakyat ini? Saya kalau ngomong ke teman-teman saya bilang, saya sedih, harusnya partai politik yang bikin ini semua. Kita relevan, coba kritik otokritik dong ke partai politik. Kenapa kita relevan? Kalau partai politiknya efektif dan bekerja betul untuk demokrasi, nggak perlu ada relawan kayak kita. Relawan ini bagian dari civil society movement. Dia mau relevan, mau signifikan, itu tergantung partai politiknya. Tapi nanti kalau partai politiknya sudah betul terorganisir secara baik, itu nggak perlu lagi. Jadi relawan betul ya? Apa? Enggak, relawan betul dalam konteks ini ya? Bukan. Anda ketika sudah berjuang ini, terus nggak minta apa-apa gitu ya, rela, ini rela, aku rela gitu ya. Begini, kita di 2000. Nggak minta jabatan apa-apa ya, nggak rela betul Anda berjuang ya, benar-benar dengan sukarela, sukacita ya. Bukan begitu. Nah makanya jadi jangan menampar air dalam tulangan bro. Bukan. Gini, volunteerisme politik itu begini, di Demokrat di Amerika, begitu presiden menang, itu 50.000 orang langsung pendukungnya presiden terpilih langsung duduk di pemerintahan. Begitu. Kita pun awalnya juga nggak kepikir, tapi kok lama-lama dengan segala hormat. Saya mengusulkan ubah undang-undangnya saja. Peserta pemilu itu tidak hanya partai politik, tapi juga ada institusi lain gitu. Begini, kalau bicara tentang perspektif demokrasi yang bertumbuh berkembang. Nanti Pak Willy nanti jadi omongannya panjang lebar. Ini gitu. kan kita diskusi, Pak. Kita jaga beginilah. Kalau partai memang semau-maunya, kalau misalnya Jaksa Agung atau pos-pos yang harusnya diisi oleh kelompok profesional. Kan kita nanti berdebatnya nggak produktif menurut saya. Begini loh, relawan ini ada nggak ada ini tergantung partai politik. Kalau partai politiknya efektif, efisien, sesuai amanat reformasi, dia bisa menjadi tempat agregasi politik, pendidikan politik dan sebagainya. Menurut kita nggak perlu, kita juga nggak ada. Tapi kita nanti ini kan lahir dari 2024 belum tentu kebuntuan. presidennya punya relawan juga ya. Loh, yang gini loh. Nana, Begini. 2014 itu adalah takdir sejarahnya. Kenapa waktu itu lahir relawan berkesadaran penuh? Karena waktu itu Pak Jokowi stuck. Apa 2024 seperti kami lagi? Belum tentu juga. Karena setiap masa artinya dia jadi relawan, jadi pamrihwan jadinya. Artinya apa? Kalau relawan sudah sampai mengantarkan sesuatu, artinya dia tahu posisi, tahu diri gitu ya. Ini kan enggak jadi pamrih kemudian. Ini bahasanya jadi relawan ya. Oke. Judul diskusi. Bahasanya jadi relawan. Sekali lagi nanti harus ada sesi kontestasinya. khusus nih Nana. Harus ada sesi khusus nih nanti. Bang Willy sama Mas Muni ada sesi khusus. Ya, sesi khusus ini nanti saya bikin ya. Peran relawan dengan partai politik dalam memenangkan kandidat. Singkat saja Mas Panggi, saya akan kasih kesempatan juga sama Mas Burhan. Singkat saja, kita waktu udah mau habis. Pertama dari data kita tentang lanjut atau perubahan itu yang
terkait dengan program-program pemerintah Pak Jokowi itu layak dilanjutkan atau tidak, itu di angka 51% itu layak dilanjutkan. Tentu unitasnya ada. Dan di angka 37% tidak layak. Nah kalau kita baseline-nya dari basis pemilihnya Pak Anies, itu yang 40% itu layak, tidak layaknya 48%. Kalau Mas Ganjar itu yang mengatakan layak dilanjutkan pemilihnya dari baseline 25% tadi adalah ada di angka 69%. Ada di angka 28% tidak layak dilanjutkan. Artinya memang pemilihnya Mas Ganjar itu lebih dominan untuk layak dilanjutkan dan basis pemilihnya Pak Anies kecenderungan tidak terlalu signifikan, tapi angkanya masih rata. Kalau Pak Prabowo? Kalau Pak Prabowo juga di angkanya itu dia layak dilanjutkan itu 45%, kemudian di angka tidak layak lanjut 42%. Oke, jadi berimbang ya. Nah, itu pertama. Yang kedua Mbak Nana, soal legacy, soal tadi bandwagon effect tadi ya, pengaruh Pak Jokowi. Ini kan sama saja dengan orang kita lagi di tepi jalan, ada warung dibuka. Nah, di situ kan rame. Ada yang berdiri ya Pak Budi ya. Nah kita berarti bertanya apakah makanannya enak atau murah kan gitu. Nah ini kan soal akan menanyakan itu penggiringan opini pengaruh Pak Jokowi. Sekarang tinggal di endorse saja Mbak Puan, naik nggak elektabilitas Mbak Puan? Itu cara menguji. Meskipun udah berkali-kali kalau mau diuji. Pak Jokowi juga memberikan tapi kan kode itu kan nggak muncul ke Mbak Puan. Kemudian apa namanya etiknya nggak ada gitu. Dan yang terakhir adalah soal kerja Pak Jokowi, hasil dari mahasiswa tadi saya sepakat bahwa mestinya Pak Jokowi mohon maaf, fokus saja kerja dulu. Belum waktunya untuk mengendorse itu gitu. Legasinya sebetulnya kalau dari pengaruh survei kita tadi yang berpengaruh Pak Jokowi baseline 25% itu juga ada pemilih Pak Anies tadi ada 32%, Pak Ganjar 22%. Artinya Pak Jokowi keduanya punya basis itu. Jadi nggak kemudian ini harus di-endorse, ini enggak. Menurut saya semua di-endorse enggak masalah. Jadi Pak Jokowi tidak perlu mengendorse ya. Saya langsung kesempatan ke Mas Burhan. Sikat saja Mas, waktu kita sudah mau habis ini. 2 menit seorang. Nih, kalau kita mengacu pada pengalaman presidensial itu biasa presiden incumbent endorse calon yang dia dukung. Misalnya Obama mendukung Hillary. Tetapi ada dua hal yang saya sampaikan kepada Presiden Jokowi agar hati-hati melakukan endorsement terbuka. Yang pertama adalah faktor fatsun politik, karena bagaimanapun Presiden Jokowi adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi perlu menjadi presiden untuk semua. Nah yang kedua, untuk kepentingan pragmatik Presiden Jokowi sendiri. Iya kalau calon yang di-endorse menang. Kalau kalah, itu membahayakan berlanjutan program Pak Jokowi. Kalau misalnya endorse-nya ternyata tidak ujung pada kemenangan ke calon yang didukung. Jadi lebih baik memang put eggs in many basket, atau bahkan bicara hal-hal yang normatif saja, supaya tidak punya implikasi buruk jika misalnya tidak menghasilkan calon yang menang. Dengan cara seperti itu, justru Presiden Jokowi akan diuntungkan, karena siapapun yang menang adalah calon yang kira-kira tidak merasa dialienasi oleh Presiden Jokowi sendiri. Oke, itu yang tadi saya tanyakan juga ke Mas Muni ya, bahwa kalau misalnya menang ya nggak masalah, tapi kalau kalah ini bagaimana yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Jadi lebih baik tadi menaruh telur sebanyak-banyaknya di dalam basket. Jadi lebih baik bicara normatif saja. Saya kasih sebentar bicara. Oke, ini kita waktunya udah habis. Saya setengah detik, saya menit saya bilang, Musra itu tagline-nya adalah pilihan rakyat, pilihan Pak Jokowi, pilihan kita. Ingat, yang di depan adalah pilihan rakyat. Kalau kita ikut rakyat nggak mungkin kalah. Ya. Oke, dan setelah ini akan ada penampilan dari teman-teman milenial, teman-teman komika yang menurunkan tensi politik dan juga mungkin memberikan sentilan-sentilan terhadap elektabilitas tokoh-tokoh yang saling salip menyalip. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.